Semoga baju ini sesuai sama harapanku. Aku udah punya ekspektasi yang tinggi. Pokoknya bajunya harus bagus. Kenapa warnanya nggak sama sih? Dan bahannya, aduh kenapa ya? Jelek banget sih. Tapi mau gimana lagi? Ini kan udah dibeli. Semoga aja yang lain nggak kayak gini. Ya, kok kayak gini lagi sih? Aku kan maunya sama yang kayak influencer itu pakai. Ini mah beda jauh. Bikin kesel aja. Bener banget mbak, sekarang itu apa-apa harus lihat tren TikTok. Saya nggak tahu ya kenapa orang-orang bisa ngikutin tren TikTok kayak gitu. Ya, kamu kalau mau ngikutin juga silakan, asal jangan berlebihan. Tapi mbak Koko pernah ikut tren nggak? Maksud aku kayak beli barang berdasarkan tren TikTok gitu. Kayaknya nggak pernah deh. Saya nggak terlalu suka ikut tren begituan. Ya meskipun dibilang kalau saya itu kuno dan ketinggalan zaman, tapi saya lebih suka pilih apa yang saya suka, bukan berdasarkan tren. Iya juga ya mbak, aku pengen deh sesekali coba tren yang ada di TikTok. Soalnya kadang aku suka bingung pilih baju buat lebaran. Jadi biar nggak bingung, aku lihat tren TikTok aja. Ya boleh-boleh aja sih, asal jangan berlebihan aja. Kalau butuh referensi dan sebagainya mah silakan aja. Aku nanti mau coba ah. Ya ampun, saya lupa, saya kan harus cari takjil. Saya duluan ya Tika, takut kesorean. Iya, hati-hati ya Mbak Koko. Sekarang baju lebaran yang lagi tren apa ya? Aku harus dapet yang bagus nih. Hai Tika, kamu lagi apa? Kayaknya sibuk banget nih. Aku lagi cari baju lebaran nih, yang lagi tren di TikTok. Kamu serius mau cari baju lebaran sesuai sama tren TikTok? Kenapa nggak sesuai keinginan kamu aja? Ya ini semua sama apa yang aku mau. Aku mau yang lagi tren di TikTok. Kan jarang aku beli baju yang lagi tren. Nah, aku mau ngikutin kayak orang-orang. Siapa tahu aja dapat baju yang bagus kan? Sesuai tren lagi. Sebaiknya jangan deh, beli baju nggak harus ngikutin tren tahu. Sesuai sama kenyamanan kita aja. Sekarang gini deh, kalau misalkan ada baju yang sesuai sama tren terus nggak bikin nyaman gimana? Emangnya kamu mau tetap pakai? Ya kalau itu bisa bikin aku dipuji banyak orang sih ya nggak apa-apa. Aku nggak masalah kok. Udah kamu jangan ikut campur. Aku mau lihat-lihat lagi tren baju lebarannya. Awas loh, nanti nyesel. Kalau udah nyesel nanti nggak bisa dibalikin lagi tuh bajunya. Nggak akan nyesel kok. Aku kan cari yang bajunya tuh bener-bener bagus. Nggak mungkin asal. Aduh, ini keren banget. Semua orang pakai baju ini. Pasti aku juga bakal tampil lebih keren. Orang-orang pasti bakal puji aku cantik. Aku bakalan jadi pusat perhatian. Apalagi kalau nanti pas sholat Id. Ini juga bagus. Warnanya cantik banget. Ih, lucu banget. Yang ini juga. Aduh, kok banyak yang lucu ya? Apa aku beli semuanya? Aku beli semuanya aja deh. Uang tabungan aku kan masih banyak. Nggak masalah deh, ini kan buat lebaran, pasti worth it. Tapi saldoku langsung habis. Kok aku nggak nyadar ya beli banyak barang? Bodo amat deh, yang penting udah dapat baju lebaran. Tika, kamu beli apa sampai uang tabungan kamu habis? Notifnya ada di HP ibu. Ibu, ini bu, aku itu lagi belanja online. Aku beli baju buat lebaran. Bajunya banyak yang bagus loh. Aku jadi bingung mau pilih yang mana. Jadi ya udah aku check out semuanya. Tapi nggak mau habiskan semua uang tabungan kamu kan? Itu uang buat biaya pendidikan kamu. Kalau kamu mau beli baju yang sewajarnya aja, kenapa harus banyak? Sekarang kamu udah nggak punya uang tabungan lagi kan? Ya udah sih bu, uang tabungan kan bisa dicari lagi. Tapi kalau tren TikTok kapan dicarinya coba? Tahun depan belum tentu trennya kayak gitu. Tapi nggak semua hal harus kamu ikutin trennya. Kamu jadi nggak punya uang. Ibu bilang sama ayah ya. Ya bu, jangan bilang sama ayah dong. Nanti ayah marah sama aku. Ayah kalau marah suka lama. Malas kalau semarahan sama ayah. Udah tahu takut sama ayah, masih aja bikin masalah. Jangan bilang ayah ya bu, tolong ya. Please, jangan bilang sama ayah. Kalau aku ngabisin uang tabungan buat beli baju lebaran, aku janji ini yang terakhir deh. Aku nggak akan kayak gitu lagi. Oke, ini untuk yang terakhir kalinya. Tapi kalau kamu sampai kayak gini lagi, ibu dan ayah nggak akan ngasih kamu uang jajan lagi. Dan untuk sekarang sebagai hukumannya uang jajan kamu ibu potong. Ya, kok uang jajan aku malah dipotong sih? Tapi nggak apa-apa deh, daripada aku nggak beli baju lebaran. Semoga baju ini sesuai sama harapanku. Aku udah punya ekspektasi yang tinggi. Pokoknya bajunya harus bagus. Kenapa warnanya nggak sama sih? Dan bahannya, aduh kenapa ya? Jelek banget sih. Tapi mau gimana lagi? Ini kan udah dibeli. Semoga aja yang lain nggak kayak gini. Ya, kok kayak gini lagi sih? Aku kan maunya sama yang kayak influencer itu pakai. Ini mah beda jauh. Bikin kesel aja. Apa ini? Kok banyak banget ini paketnya? Ini punya kamu semua. Kok bisa sebanyak ini? Aku kan lagi ngikutin tren TikTok ya. Baju lebarannya bagus-bagus, jadi aku beli. Ayah jangan marah ya. Aku cuma sekali ini aja kok belanja sebanyak ini. Ayah yakin bukan cuma ini paketnya. Pasti nanti ada banyak paket lagi kan?
Haha, iya, jangan marah ya. Aku udah izin kok sama ibu. Aku cuma pengen ngikutin tren TikTok aja. Tapi nggak kayak gini Tika, berapa banyak yang kamu habiskan buat beli semua ini? Dari mana kamu dapat uangnya? Kenapa nggak bilang dulu sama ayah? Ya kan udah bilang sama ibu, ini pakai uang aku sendiri kok ya. Ayah nggak usah khawatir. Sudahlah Mas, jangan terlalu keras sama Tika. Biarkan dia beli apa yang dia mau. Lagi pula aku udah hukum dia kok. Kamu itu terlalu memanjakan dia. Mau lihat seberapa banyak baju yang dia beli? Mubazir terlalu banyak baju yang tahun kemarin aja belum dipakai. Nanti aku pakai kok ya, tenang aja. Ayah nggak usah khawatir. Jangan biasain, ini pemborosan namanya. Jangan hanya karena kamu ingin ikut tren, kamu jadi menyusahkan diri kamu sendiri. Enggak kok ya, aku janji. Kamu lihat kan seberapa marah ayah kamu. Kalau dia tahu kamu menghabiskan uang tabungan kamu buat beli barang-barang ini, ayah bisa lebih marah. Sekarang kamu lihat, apa bajunya sama kayak yang kamu mau? Enggak bu, ternyata ada yang gak sesuai. Tapi ya udahlah, yang penting masih bagus dan bisa dipakai. Kamu tanggung jawab sendiri aja, itu kan kamu yang mau. Ya udahlah, yang penting aku masih bisa kelihatan oke di foto-foto. Nanti bisa diedit juga sih. Yang penting aku bisa pakai baju sesuai sama yang di tren TikTok. Aku tinggal edit ini aja. Halo Put, kenapa? Halo Tik, paket kamu udah datang belum? Beberapa udah ada yang datang. Aku juga udah coba bajunya, tapi ya gitu. Ya gitu gimana? Jangan bilang gak sesuai sama yang kamu mau. Iya gak sesuai, bajunya gak kayak yang ada di foto. Ya meskipun masih bagus, tapi kan gak sesuai sama yang aku mau. Ya itu sih udah resiko. Kan aku udah bilang sama kamu, jangan terlalu ngikutin tren TikTok. Sekarang nyesel kan? Iya juga sih, tapi ya udahlah, mau gimana lagi? Toh semuanya udah terjadi. Udah dulu ya Put, aku mau beresin dulu ini bajunya. Kok aku nyesel ya? Udahlah, nggak usah dipikirin. Gak akan ada yang tahu kan kalau baju aku ini kayak baju KW. Ini baju yang kamu beli sesuai sama tren TikTok. Kok gitu sih? Jangan ngomong gitu dong bu, aku malu nih. Ini kayaknya harus protes deh sama tokonya. Ini kayak penipuan. Yaudah, kalau emang itu mau kamu. Oh iya, nanti temenin ibu ke pasar ya. Ibu mau beli sesuatu. Ya udah, nanti aku temenin. Kita ngapain sih bu belanja di sini? Bukannya kemarin udah ya, ngapain ke pasar lagi? Kita kan mau ke rumah nenek kamu, makanya ibu mau beli buah kesukaan nenek. Pak Jojo, saya mau melon sama apel sama semangkanya ya pak, kayak biasa. Oh siap Bu Tiwi, sebentar ya saya siapkan dulu. Ngomong-ngomong, pasti mau ke rumah neneknya ya? Kok Pak Jojo bisa tahu sih? Haha, ya tau lah, ibu kamu kan sering beli di tempat ini. Kalau ibu kamu udah bilang mau apel, semangka, itu tandanya kalian mau ke rumah nenek kalian. Pak Jojo tahu aja ya. Ini buahnya Bu, harganya masih sama kok Bu. Makasih banyak ya Pak Jojo, ini uangnya. Masih banyak ya Bu Tiwi. Neng Tika, kok dari tadi cemberut aja sih Neng? Kenapa? Habis diputusin pacarnya ya? Bukan itu Pak, dia lagi kesel karena salah beli baju. Dia beli baju lebaran yang lagi tren di TikTok. Ternyata malah jong, gak sesuai sama apa yang ada di gambar dan videonya. Tika, sebaiknya kamu jangan terlalu fokus sama tren di TikTok. Itu nggak bagus tahu. Kamu bisa membeli sesuai sama yang kamu suka, bukan dari tren TikTok. Jangan apa-apa sama tren TikTok mulu. Bukan urusan Pak Jojo. Udah ayo Bu, kita pergi. Ngapain sih di sini kelamaan? Kalau ibu nggak mau pergi, aku duluan aja. Pak Jojo, saya minta maaf ya sama kelakuan anak saya ya Pak. Mohon dimaafkan, sejak semalam moodnya bener-bener hancur. Iya nggak apa-apa kok Bu Tiwi. Is, kenapa harus jalan kaki sih? Kenapa nggak pakai mobil aja? Yo, kamu pikir aja sendiri. Emangnya bisa mobil masuk jalan sempit kayak gini? Kamu mau kita jatuh? Udahlah, nggak usah ngeluh. Kamu tinggal jalan aja. Apa susahnya sih? Ya, tapi kan aku capek, Bu. Aku maunya kita naik mobil. Kenapa harus jalan kaki? Ya udah, kalau mau pakai mobil, sana pergi aja sendiri. Ayah sama ibu mau jalan kaki aja. Ngeluh mulu sih kerjaannya. Is, kalian itu kenapa sih? Nggak bisa yang ngertiin aku sedikit aja? Apa yang gak bisa kita ngertiin tentang kamu? Semuanya kita paham. Tika, kamu pakai uang tabungan kamu buat beli baju hanya untuk bergaya di sosmed. Kamu pikir kita gak ngertiin kamu? Harusnya ayah langsung marah sama kamu. Tapi ibu kamu yang minta ayah buat gak marah. Ya udah sih ya, aku kan cuma ngeluh dikit aja. Aku tuh cuma capek. Gak usah ikut kalau gak mau capek. Tidur aja di rumah. Ayah tuh kenapa sih Bu? Kok dia marah gak jelas gitu? Kamu masih tanya kenapa ayah kamu marah? Seharusnya sejak awal kamu tahu. Kenapa sih mereka kok malah kayak gitu? Salah aku apa coba? Aku kan udah minta maaf. Astaga, bajuku robek. Kenapa ini? Kenapa baju aku robek? Ibu, ayah, tolong aku, tolong. Ya ampun, baju kamu kenapa Tika? Kok bisa robek-robek kayak gitu? Kamu kenapa nak? Kok bisa bajunya begini? Cerita sama ibu kenapa? Aku nggak tahu Bu. Tiba-tiba aja tadi ada angin kencang, terus baju aku jadi kayak gini. Gimana ini Bu? Ya, baju aku jadi begini. Aku malu. Hahaha, bedingnya kenapa tuh? Baju robek-robek kok dipakai?
Ya, Bu, aku harus apa? Baju aku kenapa jadi kayak gini? Kamu jangan nangis ya, Nak. Ayo kita segera ke rumah nenek. Nak, kok baju kamu robek? Apa yang terjadi? Kenapa baju kamu robek-robek? Banyak kejadian, Bu. Yang jelas ini kejadian yang aneh. Aku juga antara percaya dan gak percaya sih. Iya, Bu, banyak yang terjadi, tapi yang jelas semuanya terjadi begitu aja. Kamu kenapa, Tika? Apa yang terjadi? Nggak apa-apa kok, Nek. Angin doang kok. Aku mau ganti baju aja, Nek. Ayah dan ibu kamu bilang ada kejadian aneh. Mana mungkin semuanya baik-baik aja. Kenapa, Tika? Cerita sama nenek. Ada apa yang sebenarnya terjadi? Aku nggak apa-apa kok, Nek. Beneran deh. Aku nggak apa-apa, serius deh. Nenek nggak usah khawatir ya. Ini cuma masalah baju kok, Nek. Bukan apa-apa. Aduh, kenapa harus kejadian kayak gini sih? Semua orang ngeliatin aku gimana nih? Tika, sebaiknya kamu masuk ke kamar nenek aja. Ganti baju kamu. Jangan seperti itu, bikin malu aja. Iya ya, aku ke kamar dulu ya. Kenapa semuanya jadi kayak gini? Kenapa baju aku jadi robek? Aku udah coba buat ganti baju, tapi semuanya percuma. Bajunya pasti selalu robek. Aku nggak tahu harus gimana. Ini nenek bawakan kamu baju baru. Kamu pakai ini ya, jangan pakai itu lagi. Aku nggak mau, Nek. Nanti kalau bajunya robek lagi gimana? Tika, coba kamu jujur sama nenek. Sebenarnya apa yang terjadi? Kenapa kamu jadi kayak gini? Kenapa setiap baju yang kamu pakai pasti selalu robek? Cerita, Nak. Ini mungkin teguran untuk aku, Nek. Selama ini aku selalu ngikutin tren TikTok buat beli baju lebaran yang seperti apa. Aku bahkan ngabisin uang tabungan aku cuma buat beli baju lebaran. Aku sebenarnya gak nyangka kalau bisa kayak gini. Cuma aku gak tahu harus gimana lagi, Nek. Semuanya sudah terjadi. Kalau memang ini teguran buat kamu, sekarang kamu tahu apa yang harus kamu lakukan. Aku gak tahu, Nek, apa yang harus aku lakukan. Aku bingung. Ini semua aja buat aku. Aku gak bisa pakai baju yang bagus. Semuanya jadi robek kalau aku yang pakai. Tika, yang harus kamu lakukan adalah mengakui kesalahan kamu, bertobat sama Allah, dan jangan pernah kamu melakukannya lagi. Ini coba kamu pakai. Kenapa sih aku nggak mikir dulu? Semua orang pasti nyadar ini bajunya jelek. Sekarang aku harus menanggung akibatnya. Semua baju yang aku pakai jadi robek terus. Padahal ini udah baju yang kesekian, tapi kok tetap robek. Aku nggak bisa tampil cantik di depan semua orang. Tika, kamu gak perlu terlalu mikirin penampilan. Lebaran itu tentang berkumpul sama keluarga dan bersyukur, bukan tentang baju. Tapi Bu, aku malu banget. Semua orang lihat dan pasti ngerasa baju aku jelek. Kalau kamu terus terobsesi dengan penampilan, kamu akan lupa apa yang sebenarnya penting. Kebersamaan itu jauh lebih berharga, Nak. Tapi Bu, sekarang aku harus gimana? Bajunya tetap robek dan aku nggak mau lagi pakai baju yang kayak gini. Meskipun bukan baju yang bagus, tapi seenggaknya kenapa harus robek? Kamu sudah melakukan apa yang nenek bilang, kan? Belum, aku belum melakukannya. Lakukan apa yang nenek kamu bilang. Ibu yakin kalau itu akan berhasil? Kalau aku nggak berhasil gimana? Kalau aku tetap kayak gini gimana? Aku malu, Bu. Pasti banyak orang yang ledekin aku. Berhasil atau tidaknya tergantung pada keyakinan kamu. Kalau kamu percaya sama Tuhan, bahwa Tuhan akan mengampuni kamu, maka tidak ada yang tidak mungkin. Kalau itu berhasil, kamu sadar kalau apa yang kamu lakukan itu salah. Ya, Nek, aku sadar kalau apa yang aku lakuin itu salah. Makanya minta ampunlah pada Allah. Nah, Allah itu maha pengampun. Kalau Allah mengampuni kamu, maka bukan tidak mungkin kalau kamu akan kembali seperti dulu. Jangan ragu. Ampuni aku ya Allah, aku sudah jadi orang yang serakah. Aku hanya mengikuti tren tanpa tahu kalau itu baik atau tidak. Aku terlena pada kesenangan dunia. Aku mohon ampuni aku ya Allah. Aku tidak akan mengulanginya lagi. Amin, amin ya rabbal alamin. Jangan pernah kamu ulangi lagi ya, Nak. Jangan jadi orang yang boros, itu nggak baik. Jangan hanya karena kamu ingin mengikuti tren kamu, malah lapar mata dan tidak bisa mengendalikan diri kamu sendiri. Nah, tidak ada yang salah kalau kamu mengikuti tren, tapi yang salah itu kalau berlebihan. Aku menyesal, Bu. Ya, aku nggak mau lagi deh ngikutin tren. Soalnya takut malah berlebihan. Aku lebih baik gak ngikutin tren daripada nanti tiba-tiba uang tabungan aku hilang gitu aja. Itu alasan kenapa ayah sangat keras kalau soal uang. Kadang kamu itu masih belum bisa menahan diri. Beda sama ibu kamu. Mau ayah tunjukkan berlian juga, dia nggak akan mau kalau gak dibutuhin. Berarti aku harus belajar keras buat menahan diri ya. Yaudah, sekarang kita pulang yuk. Nenek udah nungguin kita di rumah. Iya, Bu. Aku juga ada yang mau diomongin sama nenek. Terima kasih ya, Nek. Aku jadi mikir, Lebaran bukan tentang baju, tapi tentang keluarga. Betul, Nak. Semuanya udah cukup. Yang penting kita bahagia dan bersyukur. Baju ini masih suka tiba-tiba robek, tapi setidaknya robeknya tinggal sedikit. Jangan pernah berhenti buat bertobat sama Allah. Minta petunjuk supaya kamu selalu diarahkan ke jalan yang lurus. Sekarang kamu gak ngikutin tren lagi kan? Enggak kok, Nek. Aku bahkan udah jarang main sosmed. Aku gak mau kalau lihat sosmed keseringan, terus gak sadar tiba-tiba ada yang bagus, aku langsung check out. Kamu harus lebih banyak belajar menahan diri ya. Di bulan suci bukan hanya untuk menahan lapar dan haus, tapi bagaimana kita menahan diri untuk
untuk tidak boros, tidak berlebihan menjaga ucapan, pandangan, apa yang kita pikirkan. Dan itulah makna yang sesungguhnya dari puasa, menahan diri dari segala hal yang bersifat duniawi. Sekarang aku ngerti ya, Nek. Aku gak akan berusaha keras untuk menahan diri. Aku gak mau dapet ajab lagi. Itu baru anak ayah. Belajar yang giat ya, bukan untuk ayah atau ibu, tapi untuk diri kamu sendiri. Lebaran kali ini benar-benar mengajarkan aku banyak hal. Semua tren itu sementara, tapi keluarga dan kebersamaan itu yang abadi. Aku harus lebih bijak dalam memilih apa yang penting dalam hidup. Cik, ini aku, boleh aku masuk? Iya Putri, masuk aja. Pintunya gak dikunci kok. Aku pikir kamu bakalan kesini besok, ternyata udah datang aja. Semangat banget nih kayaknya. Ah, kelamaan. Aku mau denger cerita kamu waktu di rumah nenek. Pasti seru kan? Jadi aku harus semangat buat dengerin cerita kamu. Kita ngobrol di kasur yuk. Ayo dong cerita sama aku, apa yang kamu alami selama di rumah nenek kamu? Aku pengen tahu. Banyak hal yang terjadi, yang jelas sekarang aku sadar kalau aku itu udah berlebihan. Bener kata kamu ternyata. Maksud kamu apa? Iya, berlebihan dalam berpakaian. Aku ngikutin tren TikTok buat nentuin aku mau pakai baju apa buat lebaran. Sampai akhirnya aku terlena. Aku banyak membuang uangku untuk barang-barang yang gak penting. Padahal hari raya itu bukan soal baju, tapi soal hati. Kok aku jadi haru ya dengarnya? Kamu sekarang udah beneran berubah. Aku seneng deh dengarnya. Bantu aku buat berubah jadi lebih baik ya. Siap, sebagai teman yang baik, aku akan selalu bantuin kamu.